Jangan keras-keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara rutin mingguan, yaitu Tanya Apa Saja, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, bekerja sama dengan ID dan POGI Surabaya, serta menghadirkan narasumber dari RSUD Stomo dan juga RSUA dan yang lainnya. Jadi hari ini kita kebagian tema dari divisi uroginekologi rekonstruksi yaitu overactive bladder. Jadi seperti biasa nanti kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur Q&A atau dengan kolom chat, atau lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa live join bersama yaitu dengan raise hand supaya nanti bisa diskusi langsung dengan dua narasumber. Hari inilah hadir narasumber kita yaitu sebagai moderator yaitu guru kita semuanya Dr. Hari Paraton, spesialis objin konsultan, dan juga kedua narasumber yakni Dr. Eti Mardian, spesialis objin konsultan, dan juga Dr. Triyono, spesialis objin konsultan ginekologi. Untuk mempersingkat waktu, seperti biasa kami persilakan kepada Ketua Departemen Objin FK UNER yaitu Dr. Pramana untuk buka acara. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dr. Hari Paraton, Dr. Eti, Dr. Triyono, dan khususnya yang terhormat para partisipan, apresiasi setiap mengikuti acara Tanya Apa Saja dari minggu per minggu. Saat ini sudah yang ke-75, kami mohon terbuka masukan untuk judul-judul, bisa kontak kami, judulnya apa yang dikehendaki. Pagi hari ini judulnya menurut saya sangat menarik. Saya sebagai pribadi juga sering menjumpai pasien keluhannya overactive bladder. Nah, sebetulnya sisi apa pengetahuan yang bisa kita ambil sehingga kita bisa membantu menjelaskan ke pasien, syukur-syukur memberikan pengobatan. Tetapi paling tidak kita ada wawasan, tidak nul putul begitu ya tentang overactive bladder begitu. Nah, ini nanti pakar-pakarnya akan menjelaskan dan saya mengharap diskusinya semarak. Kita justru ingin mendapat masukan dari praktek panjenengan semua sehari-hari. Demikian sambutan singkat saya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu semua. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Pramana selaku Ketua Departemen Objin. Sekali lagi kami silakan bila ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom Q&A atau chat atau bisa share langsung. Nanti mungkin bisa dibuka dengan biasanya kedua narasumber untuk memberikan sekilas pandang mengenai tema yang akan dibicarakan hari ini. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Dr. Hari Paraton untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih Dr. Pramana yang menginisiasi acara ini, bahkan sekarang sudah sampai tas yang ke-75, luar biasa. Kepada Dr. Seto juga yang senantiasa sebagai host dengan setia pada acara tas. Kemudian pada sejawat semuanya, jadi salam sehat. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang lainnya stay safe, jaga kesehatan, COVID masih ada. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi. Nanti Dr. Seto tolong ya dibacakan chatnya kalau ada. Saya pakai HP ini karena wifi-nya drop satu wilayah ini. Saya nggak bisa menggunakan laptop. Ya, baik. Baik, teman sejawat semuanya, para senior, guru besar, dan teman di mana saja berada yang bergabung dalam acara TAS ke-75 kali ini. Sangat luar biasa. Kita sekarang ditemani oleh dua orang pakar di bidang uroginekologi rekonstruksi. Kali ini akan membahas tentang overactive bladder atau sering sekali disebut sebagai OAB. Ada Dr. Eti Mardian, subspesialis uroginekologi rekonstruksi, dan Dr. Priyono, SPOG, subspesialis uroginekologi rekonstruksi juga. Dan kita akan mulai dulu dari Dr. Eti akan memberikan sekilas pandang apa sih OAB itu dan seberapa besar sih sebetulnya yang dialami kalau seorang wanita mengalami OAB. Dr. Eti bisa menyampaikan pandangannya sedikit. Baik, Dr. Hari, matur nuwun sangat
Sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya untuk Ketua POGI Cabang Surabaya yang juga Ketua Departemen Obgyn, Dr. Brahmana, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Matur nuwun ya Dok, selalu diberikan wadah untuk kami bisa melakukan sharing terkait dengan kasus-kasus uropin. Juga kepada Dr. Seto yang juga rajin membawakan acara ini beserta seluruh pengurus POGI Cabang Surabaya. Salam hormat saya juga untuk Dr. Hari Paraton, senior saya, dan juga Dr. Piono. Jadi alhamdulillah ini sesi kita adalah tentang OAB ya Dr. Hari ya. OAB itu mungkin kalau orang awam itu istilahnya beser. Ya Dok, beser ya Dok ya. Jadi beser ini memang sesuatu yang banyak dikeluhkan. Beser plus. Jadi beser ini itu sesuatu yang beser mungkin inkontinens ya. Yeah. Beser dengan sesuatu lah Dok ya. Jadi kalau kita bicara tentang overactive bladder itu maka sebenarnya itu ada dalam sebuah lingkup besar inkontinensia urin. Jadi kalau inkontinensia urin itu kita paham bahwa ini sebabnya itu adalah macam-macam ya. Jadi inkontinensia urin sendiri itu definisinya itu adalah ketidakmampuan menahan berkemih. Nah, sekarang sebabnya apa? Sebabnya macam-macam. Ada patofisiologi yang bermacam-macam. Satu ada stres inkontinensia. Dua, ini yang dua besar ya. Stres inkontinensia, kemudian ada overactive bladder. Nanti yang ketiga dan keempat kita akan ketemu dengan yang namanya kasus fistula, kemudian kasus retensio urin yang bikin meluber seperti itu. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan ini apakah karena overactive bladder atau karena inkontinensia pangannya. Jadi tipe stres itu jangan dibayangkan bahwa dia besernya itu karena stres pikiran gitu, bukan. Tapi tipe stres itu artinya adalah beser yang disebabkan oleh karena adanya tekanan intraabdominal. Jadi misalnya kita sedang batuk ya, sedang batuk itu kan tekanan intraabdominal meningkat. Itu harusnya tekanan yang meningkat itu juga diikuti oleh kontraksi dari otot kandung kemih dan kontraksi dari uretra, klep kandung kemih ya. Jadi semuanya pada berkontraksi. Otot kandung kemihnya berkontraksi, uropitis keluar, tapi klepnya berkontraksi nahan supaya tidak jadi pipis. Kalau pada stres inkontinensia urin ternyata kondisi meneruskan tekanan atau kontraksi ini tidak diikuti oleh kontraksi yang terjadi pada uretra. Jadi akibatnya apa? Saat kita bersin, batuk, itu ada tekanan yang meningkat pada abdomen, itu akan diikuti dengan kontraksi dari otot kandung kemih, nyuruh pipis. Tapi uretranya itu ternyata tidak bisa berkontraksi, longgar, relaksasi, sehingga terjadilah pipis. Itu yang namanya stres inkontinensia. Kalau bagaimana dengan inkontinensia yang karena overactive bladder? Jadi namanya saja overactive. Kalau overactive itu artinya kan over, aktif, berarti aktif berlebihan. Jadi gampangannya bahwa dalam inkontinensia urin tipe overactive bladder ini adalah kalau seseorang kandung kemihnya, otot kandung kemihnya, itu normalnya itu baru akan berkontraksi, nyuruh berkemih itu kalau isinya, isi kandung kemih itu sudah sekitar antara 350 sampai 400 cc. Tapi karena dia overactive, reaksinya berlebihan, maka sebelum sampai 350 atau 400 cc, itu sudah ada perintah dari otot kandung kemih untuk berkemih. Jadi mungkin diisi 100 cc sudah berkemih. Diisi 200 cc sudah pengen berkemih. Akibatnya apa? Akibatnya kalau dengan pengisian 350, 300 cc, 350 cc, maka orang normal itu akan berkemih tiap 3 atau 4 jam sekali. Tapi ini karena 100 cc sudah pengen berkemih, akibatnya mungkin 1 jam sekali itu sudah pengen berkemih. Bahkan ada yang ekstrim tiap setengah jam ingin berkemih. Kenapa begitu bisa terjadi? Karena adanya kesensitifan dari otot kandung kemih, di mana harusnya dia baru akan menyuruh berkemih pada saat pengisian di kandung kemih itu terjadi pada saat 350 atau 400 cc. Tapi karena sensitif, sebelum itu dia sudah ingin berkemih. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan sering berkemih, namanya frekuensi.
Akibatnya apa lagi? Akibatnya dia akan sering bangun malam, nokturia, ya. Kenapa? Iya, karena orang normal itu berkemih malam hari, bangun tidur mungkin hanya sekali. Tapi kalau orang dengan sering berkemih, dia akibatnya bangun malam lebih sering, ya, lebih dari satu kali. Akibatnya apa lagi? Ada rasa yang mendesak kepengen pipis atau namanya urgensi. Jadi kalau kita bahasakan bahwa overactive bladder ini definisinya adalah adanya urgensi yang bisa disertai dengan frekuensi atau nokturia. Begitu kurang lebihnya, Dr. Hari. Ya, baik sekali. Itu gejala khasnya sebetulnya adalah ya dari frekuensi. Jadi satu hari pasien itu berkemih lebih dari 8 kali ya, atau tadi Dr. Eti juga nokturia ya, kencing pada malam hari lebih dari satu kali. Jadi 2 atau 3 kali, bahkan lebih, bahkan ada yang sampai 10 kali setiap malam itu ya. Kemudian adanya urgensi. Jadi keinginan mendadak untuk kebelet pipis yang nggak bisa ditahan. Bahkan dia sampai terjadi leakage ya, urge ya, Dr. Eti ya. Jadi sampai ngompol sedikit biasanya seperti itu. Itu adalah gejala khas dari OAB. Baik, jadi kalau dibayangkan saja dari kondisi sakitnya, ini sangat mengganggu sekali ya, bagi pasien, kadang sampai tidak tidur semalaman. Dan itu terjadi berhari-hari seperti itu. Tanpa bantuan pengobatan maka akan sangat kasihan sekali. Baik, sekarang ke Dr. Priyono. Dr. Priyono, bagaimana ya kira-kira mendiagnosis kasus OAB ini? Terima kasih. Pengalaman Dr. Priyono sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada Kadep yang masih, ya kita di daerah jarang untuk penelitian, pendidikan, tapi masih dilibatkan. Juga kepada pembawa acara, kepada Dr. Hari, Dr. Eti, mungkin saya izin share sedikit beberapa slide biar lebih jelas. Ngomong-ngomong, Dr. Pri. Suaranya kurang keras, Dr. Pri. Suaranya kurang keras. Iya. Jelas, Dr. Hari? Iya, lebih keras sekarang. Lebih dekat saja, Nji. Ya, slide-nya sudah kelihatan. Monggo, silakan Dr. Pri. Jadi topik kita siang ini adalah overactive bladder. Ini merupakan bagian dari kegiatan rutin, dan menurut International Continence Society tahun 2002, mungkin tahun baru, lebih baru mungkin ada, kami belum dapat buka. Overactive bladder adalah kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala yang terdiri dari urgensi. Urgensi itu keinginan untuk buang air kecil. Biasanya disertai dengan frekuensi itu lebih dari 8 kali per hari, dan nokturi lebih dari 2 kali per malam. Dengan atau tanpa urge inkontinensia. Jadi kalau urge inkontinensia dia belum sampai ke kamar kecil sudah keluar. Kalau urge hanya perasaan aja. Bisa dibuktikan secara objektif serta menimbulkan gangguan higienis dan psikososial. Jadi secara objektif itu memang kencing. Kadang-kadang dalam diri yang berlebihan dianggap kencing. Juga masalah higienis dan psikososial. Biasanya bau pesing, dan dia bolak-balik izin ke kamar kecil itu tidak menyenangkan. Yang lebih penting lagi, tidak ditemukan adanya infeksi atau patologi nyata lainnya pada kandung kemih. Jadi harus disingkirkan dulu adanya infeksi dan patologi nyata lainnya. Juga disebutkan juga ini akibat dari overaktif kontraksi otot detrusor. Malah ada yang mengatakan OAD, overaktif detrusor, overactive detrusor. Jadi penyebab utamanya adalah kontraksi otot detrusor. Prevalensi cukup besar di penelitian di Eropa, lebih dari 40 tahun wanita itu 16,6% mengalami gejala OAB. Antara pria dan wanita sebenarnya nggak jauh beda. Pada wanita penderita OAB 9,3% diikuti urge inkontinensia, 7,6% tanpa urge inkontinensia. Prevalensi ini meningkat dengan bertambahnya usia dan meningkatnya indeks massa tubuh.
mungkin nanti kita juga kadang-kadang perlu kita bahas, kita sebagai operator, biasanya sebelum operasi kita kamar kecil dulu. Meskipun itu kita tidak ingin kencing, apakah itu termasuk berakibat nanti membentuk OAP waktu lanjut, nah itu perlu kita bahas juga mungkin ya. Jadi itu terapinya tadi Dokter Hari menanyakan, terapinya bisa dibagi 3, behavioral terapi, farmakoterapi, dan surgical atau modulatory terapi. Ini tadi Dokter Eti juga udah antara overactive bladder dan stress incontinence. Mungkin itu Dokter Hari sambungan buat saya, mungkin bisa untuk bahan diskusi. Terima kasih. Ya, baik. Dr. Pri sudah menyampaikan secara singkat tadi tentang overactive bladder. Kalau bisa ditelisik lagi, kira-kira penyebabnya apa ya? Kira-kira penyebab mengapa otot kandung kemih atau musculus detrusor itu menjadi hipersensitivitas, itu kira-kira sebabnya apa ya? Apakah karena murni ototnya saja ataukah ada penyebab yang lain, atau mungkin DD-nya apa? Kira-kira kalau kita menghadapi OAB yang harus kita exclude apa, kemudian juga kira-kira faktor penyebab. Jadi kalau penyebabnya mungkin agak susah, tapi faktor penyebab itu mungkin bisa. Monggo, silakan yang akan menjawab Dr. Eti, bisa? Baik, Dokter Hari, matur nuwun. Jadi penyebab itu banyak sebenarnya ya dok ya. Kita bisa mengistilahkan beberapa penyebab itu mulai dari adanya adanya gangguan ya. Jadi gangguan persarafan ya, gangguan persarafan yang kemudian juga bisa baik dari SSP ya dok ya, bisa dari gangguan saraf pusat yang kemudian akhirnya menyebabkan persarafan pada otot kandung kemih itu juga tidak bekerja dengan baik. Jadi seperti kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang proses berkemih itu maka akan ada kerja dari sistem parasimpatis dan sistem simpatis yang menyebabkan proses berkemih itu akan berjalan dengan baik. Jadi sistem parasimpatis itu adalah sistem yang menyebabkan proses berkemih, sedangkan sistem simpatis itu adalah pada saat proses pengisian. Jadi dalam sistem berkemih itu ada yang namanya proses pengisian, ada proses berkemih. Lalu bagaimana kok bisa terjadi overactive bladder? Ya, overactive bladder itu terjadi ya panjang, jalurnya itu panjang sekali. Mulai dari sistem persarafan pada sistem saraf pusat yang mungkin akhirnya menyebabkan gangguan pada persarafan dan otot-otot di kandung kemih. Karena nanti di otot-otot kandung kemih itu selain kita bicara tentang persarafan sistem simpatis dan parasimpatis, di situ nanti kita juga bertemu dengan beberapa hal lain ya, seperti alfa adrenergik ya, kemudian kolinergik ya, kemudian ada juga nanti reseptor-reseptor yang ada di situ ya. Dan semua itu menjadi sesuatu yang sangat kompleks, Dokter Hari. Jadi pada intinya salah satu hal besar yang bisa menyebabkan gangguan berkemih pada kasus overactive bladder itu adalah adanya gangguan pada sistem persarafan dan gangguan pada otot-otot di daerah kandung kemih tersebut. Begitu. Mungkin Dokter Pri bisa menambahkan juga. Terima kasih. Mungkin bisa kita bagi menjadi, saya maaf agak batuk kemarin isoman. Jadi penyebab miotonik, neurogenik, dan idiopatik. Seperti banyak penyakit yang penyebabnya belum pasti, kita masukkan idiopatik. Untuk neurogenik tadi sudah diterangkan oleh Dr. Edi bahwa neurogenik ini disinyalir lebih banyak yang disebabkan oleh neurogenik. Dan untuk terapinya pun sekarang cenderung untuk
lebih aktif dengan penyebab neurogenik ini. Mungkin itu saya tambahkan, Dr. Hari. Jadi ada penyebabnya myotonik, neurogenik, dan idiopatik. Jadi kelihatannya kalau dari dua pendapat tadi ada kondisi lokal ya. Kondisi lokal itu pada bulinya sendiri, otot detrusornya, kemudian kondisi persarapan sentral. Nah, kondisi lokal ini banyak sebabnya ya. Yang idiopatik itu yang kita tidak tahu yang paling banyak, yaitu terjadinya hipersensitivitas. Itu bisa karena defisiensi estrogen, bisa karena infeksi ISK. Pada saat ISK, dinding rahim yang inflamasi, dinding kandung kemih yang inflamasi itu menyebabkan terjadi hypersensitivity. Maka itu orang pengen kebelet pipis terus. Ya. Bisa juga karena faktor alkohol atau minum alkohol, kafein. Juga yang akhir-akhir ini sering itu karena radiasi. Ini bagiannya Dr. Brahmana ini ya. Pada wanita yang dilakukan radiasi eksternal, itu terjadi kerusakan pada dinding bulinya itu bisa fibrosis, tetapi juga satu sisi sarafnya itu menjadi hipersensitif. Nah, sehingga dia mudah sekali terserang gejala-gejala UAB tadi. Nah, yang gangguan kendali dari sentral itu memang terjadi blocking ya, kan saraf pusat itu ada afferent efferent. Nah, terjadinya ketidakseimbangan antara afferent efferent inilah yang menyebabkan kandung buli itu menjadi hypersensitif ya, pada stroke, pada Parkinson, pada multisklerotik kalau nggak salah ya. Itu juga terjadi seperti itu ya. Nah, sehingga buli yang Dr. Eti sampaikan tadi, kalau saya boleh mereview, yang mestinya dia 150 cc itu orang udah kebelet pipis, tetapi masih bisa menahan sampai 300 cc. Bahkan kalau masih muda bisa nahan sampai 500 cc. Tetapi pada OAB ini karena hipersensitivitas mungkin baru 50 cc sudah harus pipis, 75 cc sudah harus pipis. Dan seringkali juga dia kalau jalan-jalan di mall itu lihat gambar toilet itu langsung belet pipis itu ya. Dan kadang-kadang bisa ditahan, kadang-kadang nggak bisa ditahan. Baru sampai depan pintu sudah keluar, sudah leakage, itu yang disampaikan Dr. Pri tadi. Nah, OAB itu bisa dengan leakage, bisa dengan tidak leakage, itu sudah termasuk OAB-nya. Ada satu pertanyaan kalau nggak salah ini. Oh, ada 3 sudah. Iya dok, izin saya ya. bantu bacakan nih dok. Iya dokter, Seto. Jadi ada 3 pertanyaan. Ada yang pertanyaan pertama itu dari Dr. Priscilia sama Guru Katu. Bagaimana untuk membedakan OAB yang menyebabkan gangguan psikologis dengan etiologi psikologis yang menyebabkan gejala serupa OAB, atau mungkin yang dimaksud biasanya kita menyebutnya organik atau non organik ini dok. Bagaimana? Kemudian yang kedua juga mungkin kemungkinan yang fisiologis, apa batasan kayak seperti waktu ibu hamil kan sepertinya kayak OAB, tapi fisiologis batasnya seperti apa? Oke, terima kasih. Oke. Yang 2 lainnya mungkin bisa dijawab langsung. Yang satu lagi apa ya, Dokter Seto? Oke, yang ada satu lagi, ini pertanyaan, izin bertanya gitu dok, apakah OAB bisa diakibatkan tindakan pasca operasi, contohnya histerektomi, karena seringkali kan kita operasi mengutak-atik bladder. Kalau iya, bagaimana meminimalisir risiko OAB pasca tindakan? Oke. Iya, baik. Ada lagi masih 3 sekaligus nanti gitu. Ya dok, terakhir ini sebenarnya ada dari Dr. Haria, dulu waktu stase urogin pernah mendapatkan rujukan dari Dr. Hari Paraton dengan pasien dengan OAB. Saat itu masih bingung, ada beberapa pertanyaan, apakah trauma seperti kecelakaan bisa menyebabkan OAB, apakah penyakit sistemik bisa menyebabkan OAB, terapinya apa, apakah bladder training, medikamentosa, tindakan operatif, mana yang paling efektif, dan terakhir apakah OAB bisa dicegah. Baik, kita coba yang diagnostiknya dulu, terapinya nanti belakangan ya, bagaimana OAB. Dokter Eti bisa menjelaskan itu di pertanyaan dari Dokter Priscilia ya tentang psikologi dan hamil. Kenapa hamil kok bisa OAB, bahkan bisa stres juga? Ya, matur nuwun Dokter Hari. Jadi tadi apakah gangguan psikologis bisa menyebabkan terjadinya OAB? Jawabannya iya. Karena kalau dalam teori tentang terjadinya OAB pun salah satu yang
bisa menjadi penyebab itu adalah gangguan psikologis ya. Jadi seperti kita ketahui kalau kita sedang keadaan tegang begitu ya, itu pasti parasimpatik kita kan meningkat. Jadi parasimpatik kita meningkat, salah satu tandanya itu kita pasti mules ya, Dokter Hari ya. Jadi usus itu kan peristaltiknya juga meningkat ya. Sama, parasimpatik pada bisa diare juga ya. Gitu. Jadi pada kondisi psikologis stres ya, pada keadaan stres itu salah satu yang memberikan respon itu adalah sistem parasimpatik, di mana parasimpatik itu akan meningkat. Dan peningkatan parasimpatik ini bisa terjadi pada gangguan GI tract maupun pada sistem berkemih ya. Kalau GI tract, peristaltik meningkat, kita mules, kita diare, sama itu bisa terjadi pada sistem berkemih. Kalau parasimpatiknya meningkat, maka dorongan untuk berkemih itu akan semakin meningkat. Sehingga sering buang air kecil, sering pipis-pipis ya. Kita pun misalnya kalau misal ujian ya, sedang ujian begitu, waduh bolak-balik pipis ini ke kamar mandi, atau misalnya mau tampil apa begitu ya, bolak-balik pipis ke kamar mandi, ya itu adalah sesuatu yang sifatnya normal, sedang bisa terjadi. Tapi tentu saja, karena itu tadi disebutkan kan bahwa kalau kita mau melakukan tata laksana OAB ini, maka kita harus tahu sebabnya apa. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa nggih Dokter Hari? Apakah histerektomi bisa menyebabkan OAB? Ya. Karena pada waktu histerektomi melakukan manipulasi bladder. Oke, baik. Apakah histerektomi itu bisa menyebabkan terjadinya OAB? Bisa. Jadi karena itu pada saat kita melakukan pemeriksaan pada pasien yang mempunyai keluhan beser ya, saya sering pipis nih dok, masa setengah jam, 1 jam sekali saya pipis. Maka kita menegakkan diagnosis itu jangan melupakan yang namanya anamnesis ya. Anamnesis itu akan menjawab 70-80% diagnosisnya itu apa. Jadi dalam anamnesis itu pada saat kita menggali seseorang dengan keluhan beser, selain besernya itu kita tanyakan ya, tadi kan definisinya ada frekuensi, sering berkemih, kemudian urgensi ya, sering kebelet pipis, kemudian ada nokturia, sering berkemih malam. Maka lain yang harus kita tanyakan itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya OAB. Faktor tersebut ya antara lain adalah faktor tindakan operasi sebelumnya. Karena kalau kita patologinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sistem persarafan baik itu secara SSP maupun perifer di daerah kandung kemih, SSP kemudian jalur pada spinal, kemudian pada lokal di daerah kandung kemih itu akan sangat berpengaruh. Jadi seperti kita ketahui kalau kita sedang melakukan operasi histerektomi, maka apalagi misalnya yang radikal begitu yang banyak dikerjakan oleh teman-teman onko, maka kita akan paham bahwa di situ pun akan ada banyak persarafan ya yang akan mempersarafi kandung kemih yang juga terganggu. Itu dari sisi persarafan. Yang kedua adalah dari sisi manipulasi terhadap bladder secara lokal ya. Kalau kita memanipulasi bladder secara lokal, maka bukan tidak mungkin bahwa kita akan menyebabkan, mungkin bukan cedera secara langsung, bukan robekan, tapi akan menyebabkan mungkin semacam lebam begitu ya pada daerah kandung kemih. Yang itu tentu saja akan mempengaruhi fungsi dia sebagai pada saat relaksasi maupun kontraksi. Jadi kalau yang terganggu itu adalah fungsi untuk berkontraksi, maka kadang kita mendapatkan bahwa pasien pasca histerektomi itu akan mengalami. Tapi kalau yang terganggu itu adalah fase fungsi dia untuk berkontraksi, sehingga dia lebih sering kontraksi begitu ya, lebih mudah berkontraksi. Maka yang terjadi adalah gangguan yaitu OAB. Jadi gangguan voiding dysfunction ya istilahnya ya. Voiding dysfunction itu sangat bisa disebabkan oleh operasi di bidang kita, operasi ginekologi. Gitu. Iya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan Dr. Eti, kalau stres, biasanya kalau stresnya nggak terlalu berat, itu yang berefek itu dinding kandung kemihnya. Jadi bentar-bentar ingin pipis, bentar ingin pipis. Tapi kalau stresnya itu tinggi, maka yang terkena itu kendali sphincternya.
sehingga dia bisa sampai ngompol ya, nggak sadar dia ngompol sampai ngompol. Nah, kalau histerektomi itu memang bisa apa yang disampaikan dokter nanti bisa OAB, bisa stres inkontinensia, bahkan bisa retensio. Bisa retensio kalau memang sarafnya itu terbabat habis misalkan ya. Makanya itu pada teman-teman onkologi mereka melakukan nerve sparing ya. Jadi hati-hati sekali terhadap persarafan di daerah situ, daerah pudendal itu. Nah, yang kalau secara spesifik kenapa kok bisa stres inkontinensia, kenapa kok bisa OAB, kenapa retensio memang agak susah untuk menjelaskannya. Tapi yang saya sering kita alami itu yang justru yang retensio ya, yang paling sering itu. Dan kemudian kalau terjadi stres inkontinensia itu memang karena memang sudah terjadi kerusakan di otot dasar panggul. Jadi kalau histerektomi tolong dicek bagaimana sih kondisi otot dasar panggulnya ya. Jadi kalau memang ada gangguan kita perbaiki sekali. Kira-kira seperti itu ya. Kalau teman-teman takut mengalami komplikasi yang berlebihan di lapangan, lakukan aja supravaginal histerektomi atau SVH, tetapi dengan persyaratan pap smear cervixnya dijamin tidak ada gangguan kecurigaan terhadap sel serviks dan sebagainya ya. Karena kalau kita mengambil supravaginal histerektomi atau subtotal histerektomi itu yang terangkat kan 2/3 bagian rahim saja. Sepertiganya itu kita tidak mengenai apa-apa, itu lebih safe pada kondisi-kondisi tertentu ya. Baik, sekarang kita beralih, ini masih belum dijelaskan sama Pak Pri tadi. Sebelum ke terapi, Dokter Pri, bladder diary itu gimana? Apakah bisa membantu untuk melihat adanya OAB? Ya. Dan daftarkan berkemih itu ya, daftar harian berkemih. Terima kasih Dr. Hari. Jadi tadi sebagian besar sudah dijawab oleh Dr. Eti. Untuk behavior terapi yang merupakan salah satu terapi dari OAB dilakukan dengan memberikan edukasi ke pasien untuk mencatat dan mengatur jadwal waktu kencing. Sebenarnya untuk membedakan ini ada gangguan apakah itu inkontinens dibagi dua, true incontinence dan incontinence dan transient incontinence. Kalau transient disebabkan oleh penyebab-penyebab lainnya. Kalau dari jembatan geledenya dihapus, jadi ada delirium, ada infeksi saluran kencing, itu disingkirkan semua. Setelah itu, kalau memang nggak ada, barulah kita masuk ke yang true incontinence, diantaranya OAB ini. Dengan melatih dia menunda untuk kencing, diharapkan makin lama frekuensinya bisa teratasi, nggak lebih dari 8 kali dengan behavioral terapi. Cuman ini harus mendidik ke pasien dengan sangat teliti karena biasanya mereka mencatat jumlah kencing untuk merubah perilaku agar nggak terlalu sering kencing, itu perlu waktu. Dan kemudian juga dianjurkan juga untuk melatih otot dasar panggulnya. Dan bisa dilatih dengan cara kita ajari Kegel exercise untuk memperkuat otot-otot dasar panggul untuk mengurangi frekuensi yang terjadi pada OAB. Mungkin itu Dokter. Jadi pengobatannya kalau kita runtut, satu adalah medikamentosa ya, Dokter Pri ya. Yang behavior terapi, terus kemudian diruntut medikamentosa, dan yang terakhir baru surgical terapi, Dokter. Biasanya mana dulu, Dokter Pri? Yang behavior terapi atau medikamentosa dulu ya? Aku mau di Exceltis. Ini juga bisa behavior terapi dulu, dan kalau bisa digabung. Ada penelitian medikamentosa digabungkan, terapi hasilnya lebih baik. Terasa ngomong gimana? Behavior terapi sendiri. Untuk Oke. Ya. Obat-obatan juga banyak di Indonesia ya. Ya baik,
Pengalaman kita dengan terapi behavior terapi itu biasanya memang kalau pengen lebih cepat dikombinasi dengan obat ya. Tapi nomor satu kita harus tahu basic dulu, basic keluhan berapa sih derajat keparahan OAB-nya ya. Dengan mengisi bladder diary, jadi tiap kali pipis, tiap kali BAK dicatat jamnya, kemudian berapa cc-nya. Jadi misalkan jam 7 pagi kencing, BAK kencing, mixi keluar 50. Jam 7.20 keluar lagi 75. Jam 8 kencing lagi keluar 90. Jam 9.30 kencing lagi. Biasanya seperti itu. Yang sangat nanti kita bisa lihat sehari itu berapa kali dia berkemih dan seberapa besar cc yang bisa ditahan. Yang paling bisa ditahan. Nah itu mereka harus jujur untuk mengisi itu semuanya sehari berapa kali, dan kalau ngompol itu dikasih tanda, oh saya jam 11 ngompol. Jadi ngompol itu artinya nggak sempat ke kamar mandi sudah keluar, karena jumlah cc-nya kan tidak bisa diukur lagi kalau ngompol. Nah itulah yang harus terjadi, namanya bladder diary ya, sampai dengan dari pagi sampai dengan sore lah. Ini harus perlu edukasi, kadang-kadang pasien itu malas untuk mengukur, dan harus punya gelas ukur, kemudian harus melihat jumlahnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau malam juga, kalau bisa tercatat juga, kalau malam itu juga tercatat lebih bagus berapa kali frekuensinya. Dan kalau ngompol, periode ngompolnya ada atau tidak. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa berapa kira-kira derajat keparahan dari OAB ini. Nah, kalau sudah, kemudian bisa dikombinasi dengan terapi. Nah, behavior terapi itu contohnya kita dari bladder diary itu bisa tahu berapa lama dia bisa menahan. Oh ternyata hanya 1,5 jam misalkan dia panik. Nah diusahakan dia menahan kalau bisa menahan itu. Kalau tidak bisa kita pakai yang paling rendah. Misalkan dia tiap setengah jam kencing, ya itu yang ekstrim. Nah, behavior terapi itu caranya adalah setiap setengah jam pasien itu harus kencing. Harus kencing. Setiap setengah jam. Nggak boleh enggak. Kebelet nggak kebelet harus dikencingkan. Nah, itu selama 3 hari. Terus harus tercatat tiap hari. Waktu setengahnya. Kemudian kalau sudah bisa, kita undur menjadi 1 jam. Setiap 1 jam sekali dia harus kencing. Kalau dia 45 menit sudah kebelet pipis, ditahan sampai 1 jam. Dipaksa untuk ditahan. Jadi semacam di reset otaknya ini ya. Jadi setiap 1 jam dia harus kencing. Setiap 1 jam dia kencing. Setelah 3 hari kita undur 1,5 jam. Pipisnya harus setiap 1,5 jam. Setiap 1,5 jam, 1,5 jam. Demikian setiap 3 hari kita undur sampai mencapai kira-kira 3 atau 4 jam. Nah, biasanya berhasil. Hanya saja harus ada, nanti waktu kita bicara terapi, ada makanan yang harus dihindari, kemudian juga jumlah air yang diminum itu harus dibatasi. Ya, tidak boleh berlebihan. Jadi harus kita ukur betul kebutuhan minumnya seperti apa. Ya. Nah, demikian kira-kira kalau kita menggunakan behavior terapi itu ya. Baik. Pada umumnya berhasil kok ya. Lebih berhasil lagi kalau dibantu dengan obat nanti ya di tengah jalan. Kalau dia nggak berhasil dengan behavior terapi, betul Dokter Pri dikasih obat. Obat-obatannya sudah banyak di Indonesia ya. Yang paling mutakhir apa aja? Dokter Eti ini yang hafal ini sering resepi. Obatnya apa aja Dokter Eti? Dokter Eti masih mute ini. Ya, matur nuwun Dokter Hari. Jadi kalau kita bicara obat-obatan, maka kembali lagi Dokter Hari harus tahu dulu patofisiologinya tadi. Jadi patofisiologinya kan tadi banyak ya. Kalau itu gangguan psikologis ya gangguan psikologisnya dikurangi gitu ya. Ada yang karena stres misalnya ada masalah dalam rumah tangga ya. Kalau kita kasih obat pun kalau misalnya permasalahannya tersebut tidak selesai maka tidak akan selesai. Tapi kalau ini kita kaitkan dengan patofisiologi secara umum ya, maka seperti yang tadi disampaikan bahwa ini gangguan berkemih ini terkait dengan banyak sistem persarafan ya. Seperti kita ketahui bahwa yang menyebabkan otot kandung kemih itu berkontraksi itu adalah
reseptor-reseptor muskarinik begitu yang ada di kandung kemih. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatannya setelah tadi itu dengan konservatif, yaitu mungkin dengan latihan bela diri tadi seperti yang dijelaskan Dr. Hari, maka kalau gagal maka kita bisa pada medikamentosa. Jadi medikamentosa ini tadi sudah saya sampaikan kalau sesuai dengan patofisiologinya maka salah satu pilihannya itu adalah obat-obat anti muskarinik. Jadi obat anti muskarinik ini yang banyak dipakai itu memang cukup memberikan manfaat karena dia akan menghambat supaya otot kandung kemih tidak mudah terjadi kontraksi. Jadi selain itu ada juga obat lain yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi misalnya adalah obat-obat yang terkait dengan gangguan psikiatri itu ada yang juga bisa kita manfaatkan untuk kemudian kalau nanti ternyata dengan obat-obatan tersebut tidak juga membaik, maka kita bisa bergerak lagi pada tata laksana operatif. Jadi tata laksana operatif ini yang salah satu bisa kita lakukan itu adalah dengan pemberian obat-obat yang secara injeksi ya, bisa kita lakukan secara injeksi yang harapannya bisa menyebabkan otot kandung kemih ini tidak mudah berkontraksi. Salah satu yang digunakan itu adalah obat debulking ya, obat debulking atau dengan penggunaan botok Dr. Hari. Jadi itu adalah pilihan dari obat-obat yang bisa dilakukan. Kalau botok itu harus disuntikkan ke otot detrusornya berarti ya? Oke dok. Jadi dengan bantuan laparoskopi. Alat kandung kemih. Jadi ini kebetulan kita memang belum bisa melakukan ya Dokter Hari ya. Tapi kemarin waktu saya mengikuti Ayuga di USA itu ternyata memang ya ilmu itu terus berkembang. Jadi ada alat bukan laparoskopi dok, lewat sitoskopi itu dok. Jadi lewat sitoskopi dan nanti itu alat injeksinya itu bisa ke dalam situ. Jadi ya, jadi obatnya itu akan berupa serbuk ya kemarin itu berupa serbuk, kemudian diinjeksikan di bawah di dalam otot kandung kemih sehingga harapannya itu bisa membuat otot kandung kemih itu tidak mudah mengalami kontraksi. Dan obat-obat ini juga sebenarnya sangat visible kalau kita mau menggunakan misalnya obat-obat anti muskarinik ini. Tapi ingat kalau obat-obat anti muskarinik itu kan yang saya udah tadi ya ada beberapa efek samping yang kita harus hati-hati. Seperti itu. Iya. Kalau itu sudah operatif ya, bab injeksinya juga nggak mudah ya, harus betul-betul pada lapisan muskulus detrusornya itu ya, baik sekali. Kemudian yang operasi yang lain itu yang tadi Dr. Pri sudah sampaikan ya Dr. Pri, yang tentang saraf ya, saraf stimulasi itu ya. Apa aja Dr. Pri mungkin yang tentang kalau tidak berhasil dengan obat, dengan behavior, dengan macam-macam. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk farmakoterapi dok. Kalau nggak salah kemarin waktu saya pendidikan di Rukin Surabaya itu ada penelitian multicenter, RCT multicenter randomized clinical trial tentang obat anti muskarinik salah satu. Cuman hasilnya mungkin Dr. Hari bisa dibukakan tentang kalau nama dokternya Mira Begon ya. Kemarin sempat diteliti. Mira Begon. Ya. Kalau tentang botox memang Dr. Etik yang ada pengalaman untuk termasuk subjekoterapi. Mungkin untuk farmakoterapi kebanyakan kalau saya digabung dengan behavior terapi dan kita pilih farmakoterapi yang single dose, jadi tidak menyisihkan pasien. Itu dari golongan solifenacin. Jadi kita bisa memberikan satu kali dosis. Dan
kalau dibandingkan dengan farmakoterapi yang diteliti Dr. Hari kemarin, nah ini saya belum begitu apa. Ya. Ngira background itu ya memang banyak yang obat-obat anti muskarinik ini di Indonesia, tetapi yang paling banyak yaitu tadi kayak apa solifenasin dan mirabegron. Ada yang jenis baru lagi, dan makin baru itu yang penting efek sampingnya yang harus disampaikan kepada pasien. Ya. Karena ada efek samping, kan dia antikolinergik. Pasti mulutnya kering, ludahnya jadi sedikit, air matanya kadang-kadang nggak muncul, jadi matanya itu rasanya kering terus ya. Tergantung dari efek-efek yang mana yang paling dominan ya. Kemudian juga banyak lagi yang terkait dengan jantung juga ya, beberapa kasus itu harus kalau dia ada kelainan jantung harus dikonsulkan dulu ke dokter jantung apakah dia cukup aman untuk diberikan obat-obatan ini. Meskipun efek sampingnya ada tapi kecil sebetulnya untuk orang Indonesia. Baik sekali. Ya yang saraf ini jarang sekali, tetapi itu adalah sacral yang stimulation itu ya. Kemudian juga tibial nerve stimulation, jadi pada saraf tibianya juga itu yang diaktifkan, kemudian saraf sakralnya. Kalau itu yang gangguannya sudah yang parah ya. Baik, itu tadi Dokter Hadia juga tanya itu Dokter Eti tentang gangguan psikis tadi ya, apakah bisa menyebabkan OAB. Dokter Eti tadi ya sudah bisa menjabarkan, memang benar psikis juga ada, dan obat-obatan juga harus tentang obat-obatan dari psikiatri ya, dikombinasi dengan obat-obatan dari anti muskarinik. Tetapi mana yang paling dominan itu yang harus diatasi menurut Dokter Eti seperti itu ya. Dokter Eti sering mendapatkan itu yang gangguan psikis itu Dokter Eti terkait dengan stres inkontinensia atau OAB. Ya cukup lumayan ya dok ya. Jadi pasien itu kan sekarang kalau dulu zaman saya sekolah Putus ya. Yang putus saya apa? Dokter Eti, Dokter Seto. Sepertinya Dokter Eti, Dok. Dokter Eti. Mungkin sinyalnya sedang gangguan. Mungkin atau iya. ke pertanyaan. Ada pertanyaan lagi, Dokter Seto? Oke, Dok. Mungkin saya ini tadi terakhir dari Dokter Haria, jadi saya lanjut ke Dokter Michael lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Inkontinensia yang sangat mengganggu dan menurunkan kualitas hidup penderita OAB atau stres. Karena ini bagaimana nih? Mohon izin bertanya, inkontinensia yang sangat mengganggu dan menurunkan kualitas hidup penderita apakah OAB atau stres inkontinensia? Matur nuwun. Jadi antara dua itu mana yang lebih mengganggu kualitas hidup kita? Sekaligus mungkin saya tanyakan berikutnya yaitu bagaimana untuk makanan-makanan yang harus dihindari ini kepada Dokter Hari. Monggo, Dok. Iya, Dokter Pri. Ngapunten terus. Monggo Dokter Pri, monggo. Ya, jadi mana yang lebih mengganggu stres urine incontinence atau OAB? Itu dua-duanya mengganggu. Tapi yang terbanyak kasusnya adalah stres urine incontinence, dan pada stres urine incontinence terapinya mungkin bisa lebih pasti. Jadi mungkin dengan memasang sling, atau kalau di OAB kita cari selah terapinya itu yang agak susah. Termasuk antimuskariniknya apa. Terus habis itu karena yang bekerja parasimpatis dan simpatis, kita harus memilih yang baik antara keduanya. Nah, dua-duanya menurut saya memberikan keluhan pasien yang harus mengganggu fungsi sosial di definisinya, baik OAB maupun stres urine incontinence. Jadi dua-duanya itu tidak bikin nyaman penderitanya. Mungkin itu Dokter. Iya, baik sekali ya. Jadi sama-sama ya sebetulnya ya. Tergantung derajat keparahannya ya. Stres inkontinensia kalau parah dia batuk ringan aja udah langsung keluar pipisnya ya.
Dan tetapi kalau OAB mungkin yang paling dirasakan sakit ya, karena ada urge-nya itu ya, urge inkontinensinya itu. Jadi rasa kebelet yang tidak bisa ditahan itulah yang menyiksanya. Dan itu lama-lama itu menjadi gangguan psikis tadi. Makanya itu kalau dia datang pergi ke mall, pertama kali masuk mall yang dicari itu toiletnya di mana. Pasti dia akan pipis dulu, dan begitu melihat gambar toilet itu langsung kebelet pipis. Yang kedua, seringkali dia mendengar suara keran saja, keran dibuka itu ya. Itu sudah kebelet pipis ya, muncul itu. Itu terkait dengan pertanyaannya Dokter Harya tadi ya. Jadi gangguan psikis itu tergantung juga derajatnya. Yang paling sensitif itu lihat gambar aja dia sudah langsung kebelet pipis itu. Nah itu harus diselesaikan betul Dokter V tadi. Cari selah pengobatannya ini harus telaten memang ya. Kira-kira dia faktor psikisnya kah, faktor lokalnya kah, atau ada faktor sentralnya. Baik, selanjutnya tentang makanan yang harus dihindari selama terapi. Siapa yang mau jawab nih? Dokter Hati sudah connect, ini sudah nyambung lagi. Oke, sampun dokter. Nih. Jadi makanan, jadi gini, kalau kita bicara makanan, maka harus paham makanan-makanan yang menyebabkan diuresis kita meningkat. Ya. Jadi salah satu anamnesis ya Dokter Hari ya, itu kita harus pastikan bahwa pada pasien yang dengan keluhan beser itu dia tidak ada faktor makanan yang memang banyak dikonsumsi. Jadi salah satunya itu mungkin kafein ya Dokter Hari. Kafein itu bisa menyebabkan diuresis meningkat. Kemudian teh ya. Jadi kalau misalnya pada pasien ini ada gangguan OAB, maka kita sarankan untuk sementara dihindari dulu. Anamnesis juga penting untuk menggali obat-obatan, bukan hanya makanan sebenarnya Dokter Hari. Obat-obatan apa sih yang dikonsumsi oleh pasien ini? Karena memang ada obat-obatan tertentu itu yang menyebabkan diuresis meningkat. Ya, ada pasien saya datang karena aduh saya kok kencing-kencing terus ya dok. Begitu digali minum obat apa saja, ternyata dia minum obat diet. Obat diet yang ternyata salah satunya itu adalah obat semacam lasik begitu ya dok ya. Dikatakan itu obat diet, padahal itu sebenarnya adalah lasik untuk diuresis. Jadi jangan lupa untuk menggali faktor-faktor ini. Makanan ini penting sekali Dokter Hari. Karena itu kalau di dalam bladder diary itu selain kita menuliskan tentang jam ya, di kolom pertama itu kan jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8. Kemudian kita tanyakan urgensinya dia, urge-nya ya, rasa kepengen pipisnya. Kemudian kita tanyakan apakah dia memang betul-betul mixi apa tidak. Maka di kolom keterangan itu harus ada tulisan pada jam sekian tuh dia makan apa. Karena kalau ternyata dia ngopi sampai 12, pada jam 7, kemudian jam 8 dia pipis-pipis terus, ya itu sangat wajar. Begitu Dokter Hari. Iya, saya punya pasien juga itu karena ketakutan Dokter Eti. Jadi sudah ke dokter penyakit dalam, didiagnosis gejala kencing batu. Sehingga pasien ini minumnya itu sampai 6 liter per hari. Dalam rangka katanya membersihkan batu. Ya otomatis dia ya terjadi frekuensi ya. Jadi kencingnya berlebihan sampai tengah malam, nggak bisa tidur sampai ngompol-ngompol juga. Oke. Jadi betul Dokter Eti, anamnesis itu harus teliti, harus jeli, mengarahnya kemana. Tentang makanan, sebenarnya banyak makanan yang dianjurkan untuk dihindari terkait dengan hypersensitivity ini. Jadi yang spicy ya, yang makanan yang merangsang tadi kayak kafein, kemudian asam sitrat. Asam sitrat itu juga bisa berpengaruh teman-teman semuanya. Asam sitrat itu pada jeruk ya, jeruk, pada pepaya, pada tomat. Jadi jeruk yang kecut itu bukan vitamin C, bukan ya. Vitamin C paling besar itu pada jambu kluthuk, jambu batu tambahan ya. Justru asam sitratnya yang tinggi. Nah itu pada jeruk, tomat, kemudian apa ya? Ya kira-kira yang kecut-kecut itu ya. Kemudian yang spicy itu juga untuk dihindari, yang pedas, makanan pedas, merica, cabai dan sebagainya. Yang ketiga itu makanan yang manis. Ya, kalau orang banyak makan manis maka akan diekstrak, dikeluarkan kembali gulanya, dan pada waktu mengeluarkan gula itu ikut cairan sehingga dia nanti pipisnya juga banyak.
Bagi perokok ya otomatis rokoknya dihentikan, kemudian peminum alkohol kalau dia meminum alkohol jarang di Indonesia, tetapi kalau ada dia minum alkohol juga alkoholnya untuk dihentikan. Jadi sifatnya yang memicu terjadinya eksitasi persarafan di detrusor itu yang kita hindari. Tapi sekali lagi infeksi ya tolong di-exclude betul ya, karena kalau terjadi infeksi, infeksinya harus diatasi dengan baik dengan antibiotik tentunya. Tetapi kalau dia bukan infeksi, jangan sekali-kali dikasih antibiotik ya, karena justru nanti akan memicu terjadinya MDRO, multi-drug resistant organism. Karena di kandung kemih kita itu tidak steril, itu ada bakterinya. Cuman dalam kondisi di bawah 10⁵, dia tidak mengganggu ya. Jadi bahkan orang OAB itu bakterinya sedikit karena sebentar-bentar kencing. Orang yang menahan kencing berlama-lama justru itu bakterinya yang banyak. Ya, jadi itu mekanisme alam sebetulnya. Jadi betul-betul di-exclude tanda-tanda infeksi dan antibiotik tidak diperlukan pada kasus dengan OAB. Dan jangan mencoba-coba dengan terapi antibiotik ya. Baik, waktunya masih 4 menit. Ada hal-hal yang mau disampaikan? Mungkin Dr. Pri? Ya, terima kasih Dokter Hari. Mungkin memang jadi wanita itu agak susah ya, karena OAB itu meningkat dengan bertambahnya usia, juga meningkat dengan bertambahnya IMB, indeks massa tubuh. Dan berkaitan dengan makanan, mereka harus menseleksi benar untuk mencegah OAB seperti yang disebut Dokter Hari sama Dokter Eti tadi. Biasanya mereka makan itu yang kurang bisa diatur sehingga obesitas dan akhirnya itu memicu terjadinya OAB. Jadi memang agak susah untuk wanita, apalagi musim sekarang ini banyak di rumah. Nah, itu yang harus diatur makanannya dengan mudah. Mungkin itu tambahan yang nggak ilmiah tapi perlu dipertimbangkan. Iya, karena obesitas itu sudah dinyatakan sebagai inflamasi ya saat ini. Jadi memang namanya inflamasi ya semuanya jadi sensitif ya. Baik sekali. Dr. Eti, ada hal yang mau disampaikan? Ya, siap Dokter Hari. Jadi kembali lagi bahwa prinsip dari tata laksana untuk overactive bladder ini kita harus tahu ya tentang patofisiologinya. Tahu definisinya dulu, kemudian tahu patofisiologinya, kemudian bisa menyingkirkan hal-hal lain yang bukan termasuk dalam OAB itu. Ini harus dipastikan, cek urin dulu, cek gula darah dulu, baru kita memastikan bahwa itu betul OAB. Hal lain juga untuk memastikan diagnosis, tadi yang paling penting itu adalah sebenarnya bladder diary, Dokter Andi. Saya di tempat praktek masih sering menggunakan bladder diary ini. Jadi pasien saya ajari 3 hari mengerjakan bladder diary, nanti kontrol lagi ke saya minggu depannya, supaya saya tahu apakah ini betul masuk dalam OAB apa tidak. Karena tadi kan kalau definisi OAB itu adalah adanya frekuensi bisa yang umumnya disertai dengan urgensi dan nokturia. Jadi itu yang harus ada. Jadi frekuensi itu nanti akan ketahuan. Ternyata dalam 24 jam dia buang air kecilnya lebih dari 8 kali. Ternyata juga ketahuan bahwa dia sering mengalami urgensi ya, sering mengalami urgensi, rasa kepengen pipis yang nggak bisa ditahan. Kemudian ternyata dari bladder diary itu juga ketahuan ternyata dia bangun tengah malam itu sampai 3 kali. Kalau kriteria itu memenuhi berarti dia memang termasuk dalam OAB. Dan kalau memang sudah masuk OAB, kita pastikan bahwa pasien ini yang paling gampang terapinya itu adalah dengan latihan berkemih ya, latihan berkemih dengan menggunakan bladder diary. Jadi kita ambil yang paling kecil tadi sudah disampaikan Dokter Hari ya. Kemudian kalau ternyata itu nggak berhasil, baru obat-obatan. Obat-obatan yang lazim dipakai itu memang obat-obatan anti muskarinik ya. Meskipun sebenarnya masih ada obat lain ya, mulai muscle relaksan, kemudian atau kombinasi keduanya, kemudian TCA ya, tricyclic antidepresan. Jadi obat-obat antidepresan itu bisa dipakai. Kemudian obat-obat alpha blocker, beta agonis, vasopressin analog dan lain-lain. Khusus anti muskarinik ini sebenarnya pilihannya banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Pri ya, salah satunya adalah solifenacin. Tapi sebenarnya juga ada oxybutinin, kemudian tolteradin, topsium.
dari Venasin, tapi kita boleh yang banyak beredar di pasaran itu adalah memang Solifenasin. Dosisnya berapa? Dosisnya kita mulai dengan dosis yang rendah dulu, kita evaluasi 1 minggu, 2 minggu. Jadi 1 kali sehari dulu. Kenapa nggak langsung dosisnya tinggi? Karena pasien ini dengan penggunaan antiinflamasi itu sering ada efek samping, yaitu misalnya remote, konstipasi, kemudian drowsiness ya, jadi somnolen gitu kayak gelir-gelir gitu, atau bahkan mungkin dry eyes, jadi mata kering atau sampai pandangannya kabur. Jadi hati-hati penggunaannya. Kalau memang nanti 1 kali sehari nggak mempan, boleh 2 kali. Dan nanti bagaimana? Apakah obat ini seumur hidup? Enggak. Kita boleh menghentikan obat ini, tapi tidak langsung di stop. Jadi mungkin dengan dosis tapering off. Kalau tadinya 2 kali sehari, maka kita boleh pelan-pelan menurunkannya menjadi 1 kali sehari, 1 kali setengah, begitu. Dan jangan lupa selain obat-obatan tadi juga ada manipulasi gaya hidup yang harus dilakukan. Jadi menghilangkan stres, kemudian makanan tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Hari juga. Itu saja Dok yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Baik, Dr. Eti luar biasa, Dr. Pri juga sudah menyampaikan A sampai Z ini tentang OAB. Demikian kira-kira teman sejawat semuanya diskusi bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih atas keminatan dan perhatiannya yang luar biasa terhadap uroginekologi. Dengan demikian saya Ais selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Waktu saya kembalikan ke Dr. Seto. Silakan Dr. Seto, saya off dulu. Matur nuwun, terima kasih pada seluruh tim dan narasumber hari ini, Dr. Paraton, Dr. Eti Martin Kurniawati, dan juga Dr. Priyono, dan seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab di bidang uroginekologi mengenai overactive bladder. Jadi alhamdulillah nanti kita akan bertemu lagi seperti biasa di acara tanya apa saja berikutnya setiap hari Rabu, pukul 10 sampai pukul 11 siang, 1 jam cukup untuk acara diskusi kita. Terima kasih sekali lagi, izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Paraton, Dr. Eti, Dr. Priyono, matur nuwun. Dr. Eti. Ya, matur nuwun Dr. Hari, Dr. Priyono, Dr. Eti.